Shalom, selamat pagi teman-teman. Salam sehat selalu, salam sukacita dan damai sejahtera bagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ibu Delsilia Ufi. Saya dosen yang akan mengampu mata kuliah psikologi umum untuk kelas teman-teman. Baik teman-teman, dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang konsep dasar psikologi umum, psikologi sebagai ilmu dan hubungan dengan ilmu lainnya, serta lingkup psikologi. Jadi di sini teman-teman akan memahami apa itu psikologi, bagaimana hubungannya dengan ilmu pengetahuan lainnya, dan apa saja ruang lingkup dari psikologi itu sendiri. Jadi psikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psike, yakni jiwa, dan kata logos, yakni ilmu. Kalau secara harfiah itu teman-teman, psikologi adalah ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Nah, awal penggunaan psikologi ini dipakai dalam dunia kedokteran dan dunia filsafat. Dimana kalau dalam dunia kedokteran itu apa yang dipikirkan oleh manusia itu, organ-organ jasmani itu akan merasakannya. Jadi kalau misalnya kita sedang memikirkan tentang masalah, satu persoalan, maka jika itu adalah masalah yang sulit, rumit, kadang membuat kepala jadi pusing. Lalu dan contoh lainnya dalam dunia filsafat itu terkait akal, kehendak, dan pengetahuan. Jadi kemudian timbul arti psikologi, yakni ilmu tentang kehidupan mental, tentang pikiran, ilmu tentang tingkah laku, bagaimana proses mental itu dan tingkah laku sebagai hasil dari apa yang dipikirkan. Nah, dalam hubungan dengan manusia, psikologi sebagai ilmu, dia berusaha memahami manusia dengan cara mereka melakukan sesuatu dan juga memahami bagaimana makhluk berpikir dan berperasaan. Jadi ketika teman-teman belajar psikologi, maka teman-teman tidak akan cepat-cepat menghakimi atau menjudge seseorang atas apa yang dia lakukan. Tetapi kita akan mencoba untuk mencari tahu kenapa seseorang itu dia berperilaku seperti atau sebagaimana yang tidak diinginkan oleh orang lain. Kenapa dia berperilaku tidak sesuai dengan aturan, dia berperilaku yang negatif. Nah, itu kita akan mencari tahu penyebab-penyebabnya sehingga kita tahu bahwa dan akhirnya kita memahami bahwa kenapa seseorang itu dia mempunyai perilaku A, B, C, dan seterusnya, karena ada sesuatu yang melatar belakangi. Nah, menurut Wundt, seorang ahli psikologi, dikatakan bahwa psikologi itu adalah ilmu tentang kesadaran manusia, di mana para ahli akan mempelajari tentang proses-proses elemen kesadaran itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadaan jiwa direfleksikan dalam kesadaran manusia. Ketika teman-teman berperilaku atau ketika seseorang menunjukkan perilaku tertentu, maka sebenarnya perilaku itu adalah dorongan dari alam bawah sadarnya dia. Nah, terkait ini nanti teman-teman akan dalami dalam teori-teori psikologi, misalnya psikoanalisa. Itu nanti akan di pertemuan atau di mata kuliah lainnya. Lalu menurut Woodward dan Marquis, psikologi itu mempelajari aktivitas-aktivitas manusia, baik itu kognitif, motorik, dan emosional. Kognitif itu misalnya teman-teman akan memahami bagaimana tingkat kemampuan seseorang, tingkat kecerdasan seseorang, kenapa dia tidak bisa menghasilkan kemampuan-kemampuan yang diharapkan. Itu bisa dipahami, kemudian bisa dicari tahu. Lalu
aktivitas manusia juga terkait motorik. Motorik itu ada motorik kasar, ada motorik halus. Nanti teman-teman juga bisa akan pelajari itu di mata kuliah psikologi perkembangan. Jadi kita akan lihat kenapa ada manusia yang sudah dalam usia tertentu kemampuan motoriknya itu sudah baik, tapi ada yang belum mencapainya, atau ada perilaku individu tertentu yang dimana menunjukkan motorik yang terbatas. Itu biasanya karena ada gangguan-gangguan dan sebagainya. Lalu aktivitas manusia ini juga akan teman-teman pelajari tentang emosional. Mengapa seseorang itu dia memiliki jenis-jenis emosi yang ditunjukkan? Kenapa dia sedih, marah, dia gembira? Kita bisa mengetahui itu dengan aktivitas yang dimunculkan. Jadi dalam ilmu psikologi ini kita bisa memahami perilaku manusia, tingkah laku manusia, dan dalam keseluruhan aktivitasnya dia. Psikologi sebagai ilmu mempunyai tugas yang pertama, mengadakan deskripsi, yaitu tugas untuk menggambarkan secara jelas hal-hal dipersoalkan atau dibicarakan. Jadi jika ada sesuatu perilaku yang muncul, maka ilmu psikologi dia akan membantu untuk mendeskripsikan secara detail aspek-aspek yang menimbulkan suatu perilaku itu bisa muncul, apa faktor yang mempengaruhi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, menerangkan, yaitu tugas untuk menerangkan keadaan atau kondisi-kondisi yang mendasari terjadi peristiwa tersebut. Mengapa suatu perilaku itu muncul? Apa faktor yang mempengaruhi, sebagaimana telah saya katakan tadi, itu akan dideskripsikan oleh ilmu psikologi. Lalu kemudian menyusun teori dan melihat bagaimana adanya hubungan antara peristiwa yang satu dengan lainnya, lalu membuat prediksi dan pengendalian untuk bagaimana suatu perilaku itu bisa dikendalikan atau bisa mengatur peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala yang muncul. Jadi, sebagai ilmu, psikologi dia melakukan pendekatan ilmiah terhadap orang dan selalu berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan yang benar, kebenaran terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang ingin mengujinya. Jadi dalam ilmu psikologi ada pendekatan-pendekatan ilmiah terhadap individu atau orang dengan aktivitas-aktivitas yang dia munculkan. Dalam ilmu psikologi itu ada ciri-cirinya, sehingga kenapa dia disebut sebagai sebuah ilmu, atau ada syarat kenapa psikologi ini sebagai suatu ilmu pengetahuan. Yang pertama, karena ada objek tertentu. Objeknya itu adalah perilaku manusia, ada tingkah laku individu yang muncul, yang mau dilihat. Kemudian ada metode pendekatan tertentu. Ada metode-metode yang dipakai, pendekatan-pendekatan ilmiah untuk melihat tingkah laku dari seseorang. Ada observasi, ada eksperimen, ada testing, ada studi kasus, dan sebagainya. Lalu ini secara tertentu dari psikologi ini ada sejarahnya. Lalu sistematis, aspek-aspeknya itu dibicarakan tuh tidak bertentangan, sehingga teratur sebagai hasil pendekatan terhadap objek. Nah, ini adalah syarat dari kenapa ilmu psikologi itu dapat berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulannya, psikologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari atau cakupannya adalah tentang perilaku dan kehidupan psikis manusia.
Dalam ilmu psikologi memiliki hubungan dengan ilmu lainnya. Yang pertama, memiliki hubungan dengan biologi, di mana menjelaskan tentang keturunan turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain. Sedangkan dalam biologi. Sedangkan dalam ilmu psikologi dikaji kaitan dengan keturunan adalah menyangkut sifat, intelijensi, bakat individu. Misalnya, ketika seseorang individu dia dilahirkan, maka dia menurunkan sifat-sifat dari orang tuanya, sifat ibu, sifat ayah. Lalu juga kecerdasannya itu juga diturunkan. Ada bakat-bakat yang juga dia bawa dari bakat dari orang tuanya. Sehingga kenapa psikologi itu memiliki hubungan dengan biologi. Nah, yang berikut adalah hubungan psikologi dengan ilmu lainnya. Dalam hal ini, hubungan psikologi dengan sosiologi. Kalau dalam sosiologi, tinjauannya adalah hidup bermasyarakat. Sedangkan psikologi, tinjauannya itu bahwa perilaku sebagai manifestasi kejiwaan yang didorong oleh motif tertentu sehingga manusia itu berperilaku atau berbuat. Misalnya perilaku seseorang itu dia tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Ada pengaruh-pengaruh internal dan juga pengaruh-pengaruh eksternal yang membuat seseorang dia memunculkan atau melahirkan suatu perilaku tertentu. Nah, sehingga dengan demikian ada hubungan psikologi dengan sosiologi. Yang berikut terkait ruang lingkup psikologi. Nah, ruang lingkup psikologi ini ada dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum, dia meneliti mempelajari kegiatan atau aktivitas psikis manusia yang tercermin pada perilaku pada umumnya, yang dewasa dan yang normal. Misalnya dalam psikologi umum, teman-teman akan belajar tentang kecerdasan, tentang motivasi, persepsi, dan lain sebagainya. Dalam yang kedua, di psikologi khusus, itu yang meneliti dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas psikis manusia. Macam-macam psikologi khusus. Yang pertama itu psikologi perkembangan. Dia mempelajari tentang perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai masa tua. Mencakup psikologi anak, psikologi remaja, psikologi orang dewasa, dan psikologi orang tua atau psikologi lansia. Itu teman-teman akan pelajari nanti di mata kuliah terkait dengan psikologi perkembangan. Lalu psikologi sosial, yaitu psikologi yang khusus membicarakan tentang perilaku atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Yang ketiga, psikologi pendidikan, menguraikan kegiatan atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan pendidikan. Bagaimana cara belajarnya, gaya belajarnya, bagaimana dengan prestasi belajarnya, bagaimana dengan kesulitan belajarnya. Teman-teman akan pelajari di ilmu psikologi, bidang psikologi pendidikan. Yang berikut, dalam psikologi khusus itu ada psikologi kepribadian. Nah, ini teman-teman akan belajar tentang tipe-tipe kepribadian manusia, sekaligus teman-teman juga bisa lihat teman-teman itu masuk tipe yang mana. Nah, ini nanti akan dipelajari khusus di dalam mata kuliah psikologi kepribadian. Lalu ada psikopatologi yang menguraikan tentang keadaan psikis yang tidak normal atau abnormal. Lalu psikologi kriminal, itu berhubungan dengan kejahatan atau kriminal. Lalu ada psikologi perusahaan yang berhubungan dengan soal-soal perusahaan. Nah, itu mata kuliahnya biasanya tentang psikologi industri dan organisasi. Teman-teman belajar tentang SDM, manajemen konflik, resolusi konflik, dan sebagainya. Jadi, pada umumnya psikologi khusus merupakan psikologi praktis yang diaplikasikan sesuai dengan bidangnya. Baik teman-teman, jadi dengan demikian berakhir pertemuan kita hari ini terkait dengan konsep dasar psikologi, hubungan psikologi dengan ilmu lain, dan juga ruang lingkup psikologi. Teman-teman juga bisa memperdalam psikologi umum ini dengan baca sumber-sumber lain yang
bisa membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam tentang psikologi umum. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.